Di dalam Filipi 3 ayat 10, kita semuanya sudah tahu, kita sudah selalu baca setiap minggu. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Minggu yang lalu kita sudah belajar kenapa bagi Paulus yang sudah 30 tahun menjadi orang percaya atau menjadi orang Kristen, bagi dia adalah sangat penting untuk mengenal Tuhan, nggak cuma mengenal Dia, yaitu Tuhan Yesus, tetapi yang terpenting di dalam hidupnya adalah juga mengenal kuasa kebangkitannya. Karena saya sudah sampaikan minggu yang lalu, iman kita itu berbanding lurus dengan pengertian dan pengetahuan firman yang kita peroleh. Karena iman itu tidak boleh ngambang, terbang, tetapi iman harus berdiri di atas firman, supaya iman kita benar. Iman kita itu mengimani yang benar, bukan mengimani pikiran kita, bukan mengimani perasaan kita, bukan mengimani apa yang kita anggap benar, tetapi beriman sesuai dengan firman. Makanya Paulus itu berhasil dalam segala hal karena pertama dia mengenal Tuhan secara utuh dan mengenal firman-Nya secara utuh. Dan di akhir-akhir hidupnya dia itu belajar nggak cuma pengen lebih kenal siapa itu Yesus, tetapi dia mau mengenal kuasa kebangkitan. Kenapa? Berarti kuasa kebangkitan ini powerful. Begitu dia akan mengetahui kuasa kebangkitan, maka dia tahu identitas dirinya, dia tahu apa yang menjadi haknya, jatah dia, sehingga dia bisa menjadi percaya. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam, saya mau bahas dulu tentang, kita tahu ya, di dalam Tuhan itu disalibkan, mati dan bangkit, karena mati dan bangkit nggak boleh terpisah. Kalau cuma mati aja, tidak terjadi apa-apa. Tetapi harus mati dan bangkit, lalu naik ke surga. Yesus itu mati kan supaya kita ini mengalami keselamatan, kita dimerdekakan, dan sebagainya. Kenapa? Kebutuhan manusia yang terpenting ada dua. Yang pertama, kemerdekaan. Yang kedua, keselamatan. Selama kita hidup, yang dibutuhkan oleh kita sebenarnya adalah kemerdekaan. Karena di dalam kemerdekaan, kita ini punya hak untuk hidup. Kita punya hak untuk memilih. Kita ini bisa menuntut hak kita karena kita merdeka. Kita punya hak untuk diperlakukan dengan adil. Kita berhak untuk diperlakukan, dihargai sebagai seorang manusia. Karena seseorang yang tidak di dalam keadaan merdeka, contohnya budak, seorang budak tidak punya hak di dalam hidupnya. Dia hanya bergantung belas kasihan dari tuan yang menjadikan dia budak. Kalau toh dia lapar sekalipun, kalau tuannya nggak ngasih makan, ya dia nggak bisa makan. Kalau toh dia ingin pergi dari rumah itu jalan-jalan, tetapi kalau dia tuannya tidak mengizinkan, dia tidak bisa pergi. Karena dia bukan orang merdeka. Makanya selama hidup, yang dibutuhkan manusia adalah kemerdekaan. Makanya pernah pada tahun 23 Maret 1775 Patrick Henry mengatakan begini, berikan aku kemerdekaan atau berikan aku kematian. Karena daripada hidup tidak merdeka, ya lebih baik mati. Hidup itu kalau nggak merdeka itu susah, saudara. Kapan hari mungkin Bapak Ibu nggak tahu ngikuti berita Indonesia apa enggak. Itu nggak tahu sekitar 3 tahun yang lalu ya. Itu ternyata di Indonesia itu kan
Ya ini pasti banyak ya perbudakan yang tidak ketahuan. Tapi ini kebetulan ketahuan. Anak-anak, orang-orang muda dari desa itu ditawari temannya sendiri. Karena temannya dibayar, ditawari ada pekerjaan di Jawa, misalnya gajinya ditawari 2 juta, 3 juta. Itu kan seneng Saudara. Mereka benar-benar berangkat dengan biaya mereka. Mereka nekat berangkat, ternyata ditipu. Sehingga dia itu berada di rumah seseorang, dia itu punya saudaranya dia adalah lurah, dia itu suka bayarin aparat dan sebagainya, ya polisi, ya tentara, ya kan. Rumahnya tuh gede, di depan tuh kayak tegak apa, kayak normal, tapi di belakang ternyata kayak, bukan gudang ya, gedung tinggi gitu ya, tapi tertutup. Di situ tuh ada sekitar 20 orang. Mereka kerja siang malam, buat panci, buat segala sesuatu, tidak digaji. Dikasih makan serba sedikit. Kalau mereka melawan, mereka dipukuli. Pernah ada orang yang berhasil melarikan diri, waktu melarikan diri dia lapor polisi. Dan ditangkap sama polisi, dibalikin ke situ, Saudara. Karena semua polisi, juga lurahnya, semua itu sudah, lurahnya saudaranya dia. Jadi mereka itu sampai akhirnya putus asa nggak mau lari. Waktu ketahuan itu ada wartawan tanya, kenapa kalian nggak bisa lari? Karena pernah ada tentara masuk ke sini, mereka nembaki tanah gitu loh. Jadi mereka mengatakan kalian lari, ditembak. Jadi mereka tidak tahu mana polisi dan mana tentara yang mereka bisa percaya. Di daerah itu sudah dikuasai. Tapi suatu saat, jadi mereka disundut rokok, disiksa Saudara, kalau mereka melawan. Dan mereka sudah bertahun-tahun di situ nggak dibayar, Saudara. Tidak tahu dunia luar, HP mereka semuanya sudah dihancurkan. Kemudian salah satu akhirnya bisa lari, dia manjat, bisa lari, akhirnya bisa lari, dia melarikan diri, dan tidak berani lapor polisi. Waktu tetangganya itu tahu ada orang itu, dia nggak berani minta tolong karena dia tidak tahu mana tetangga yang bakal ngelaporin atau ini musuh atau dia adalah orang yang bisa menolong dia. Dia melarikan diri sampai ke pulaunya, akhirnya ke rumahnya, tapi dia tidak pernah cerita, dia tutup mulut. Sampai akhirnya saya lupa ya, akhirnya dia itu terus mikir temennya, akhirnya dia ngomong, temanku itu diperbudak. Terus akhirnya dia disuruh orang lapor polisi, tapi jangan dilaporkan di sana. Ini rahasia supaya karena berarti polisi di sana sudah dibayar dan sebagainya sampai akhirnya polisi yang dari daerah mereka yang kerjasama dengan dari kota-kota lain ya, jadi tidak boleh yang dari kota itu karena mereka tahu oh berarti ini mereka sudah dibayar sampai digerebek. Nah, saya cuma mau sampaikan tentang akhirnya mereka dibebaskan, mereka banyak yang kubunya udah nggak karu-karuan ya. Terus saya tuh gak tega gitu loh. Jadi budak tidak punya kemerdekaan. Orang yang tidak punya kemerdekaan bagi dia biasanya lebih baik mati. Makanya Henry itu berkata begini, dia cuma milih antara kemerdekaan atau kematian. Nah, di dalam hidup kita, Tuhan itu tahu yang kita butuhkan adalah kemerdekaan. Waktu mati yang kita butuhkan satu, diselamatkan. Waktu kita ketemu Tuhan di dalam penghakimannya, yang kita harapkan adalah Tuhan berkata, kamu diampuni sehingga kita diselamatkan. Tuhan tahu yang terbaik, yang paling dibutuhkan oleh kita, yaitu adalah keselamatan dan kemerdekaan. Makanya Tuhan itu memberikan kita kemerdekaan. Yang pertama melalui kematian Tuhan Yesus. Saya akan baca di dalam firman Tuhan. Kita tahu ya keselamatan itu tidak gratis. Tadi saya katakan bahwa Yesus kematian dan kebangkitannya itu harus jadi satu. Mati saja dia tidak bangkit. Walaupun dikatakan kematiannya adalah untuk menebus dosa kita. Kalau nggak bangkit penebusannya nggak terjadi apa-apa. Kematian Yesus itu seperti gini. Waktu Yesus mati, dia melunaskan hutang dosa. Seluruh hutang dibayar lunas. Tetapi kalau dia nggak bangkit, cuma lunas, tapi saudara nggak bisa terima. Begitu dia bangkit, maka
apa yang dia sudah bayar, itu saudara terima. Contoh begini. Kalau Yesus mati itu kayak contohnya gini. Yesus itu membayar lunas sebuah rumah yang dia beli untuk kita. Tapi dia bangkit itu membuat rumah itu bisa kita terima. Pakai minggu yang lalu kan kita tahu ya firman Tuhan yang berkata, atau 3 minggu yang lalu, yang firman Tuhan katakan, waktu Yesus mati, kubur-kubur terbuka karena semua orang yang mati di dalam Tuhan dari zaman dulu itu bangkit. Tapi belum bisa keluar dari kubur. Tapi begitu Yesus bangkit, maka mereka keluar dari kubur. Intinya, kematiannya melunaskan segala sesuatu. Bangkitnya dia membuat apa yang dia bayar menjadi kita terima. Kita terima kemerdekaan, kita terima keselamatan. Dan Yesus naik ke surga, tidak mati lagi. Itu menandakan perjanjiannya. Keselamatan yang Tuhan berikan kepada saudara adalah kekal. Makanya Tuhan mati, bangkit, dan naik ke surga. Tidak mati lagi. Kelengkapan. Utuh. Nah, kita itu, dosa itu mengakibatkan kita diperbudak. Betul? Firman Tuhan berkata begini. Saya buka ayatnya ya. Ini dulu ya. Kebutuhan mendasar terbesar manusia adalah kemerdekaan dan keselamatan. Dikatakan sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Kita kapan hari, minggu yang lalu sudah belajar. Arti dari diselamatkan ini adalah sozo di dalam bahasa Yunani. Yang artinya adalah disembuhkan, dijadikan sehat, dipulihkan, menjadi utuh kembali, diselamatkan di hari penghakiman, dibebaskan, dilepaskan, dilindungi, dipelihara, ditolong dari bahaya atau dari kehancuran, diberkati dan dijadikan makmur. Ini kita kemarin sudah belajar. Diselamatkan artinya kita itu tidak hanya dibebaskan dari penghukuman, kita dibebaskan dari perbudakan dosa dan akibatnya, tapi kita dimerdekakan dan beroleh pembalikan keadaan. Kenapa? Karena akibat dosa, kita akan mengalami yang namanya ada sakit, ada kutuk, dan sebagainya. Makanya kalau Tuhan membenci dosa, Tuhan juga membenci akibat dari dosa. Makanya Tuhan itu membebaskan kita. Lalu, firman Tuhan itu katakan bahwa orang yang melihat jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Tuhan katakan kamu sudah dibenarkan, kamu sudah dimerdekakan, maka kamu akan benar-benar merdeka. Kita itu pada waktu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita ini menjadi merdeka. Makanya hanya budak yang tidak bisa mengambil keputusan. Hanya budak yang tidak bisa memilih. Tetapi orang merdeka seperti saudara dan saya punya hak, punya kemampuan untuk memilih. Makanya saudara mau bertumbuh atau tidak, pilihan. Saudara mau berubah karaktermu atau tidak adalah pilihan. Saudara mau mengutamakan Tuhan atau tidak adalah pilihan. Saudara mau terus berpikir negatif, saudara terus hidup dalam kepahitan atau tidak adalah pilihan. Bukan lagi setan. Makanya hidup adalah pilihan. Banyak orang Kristen salah paham, semua hidup kita ditentukan Tuhan. Enggak.
Kalau semua ditentukan Tuhan, maka tidak perlu berdoa. Karena kalau sudah ditentukan A, saudara berdoa jungkir balik ya tetap A. Makanya ada yang namanya pilihan, ada yang namanya ditentukan Tuhan. Itu sudah saya pernah ajarkan di sini. Nah, hidup itu pilihan. Saudara itu diberi kuasa kemerdekaan, tidak hanya merdeka, tapi saudara punya hak dan diberi otoritas karena saudara anak Allah. Makanya Alkitab berkata begini. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking." Ini adalah lambang dari iblis. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Makanya orang Kristen yang tidak tahu kebenaran kuasa kebangkitan, dia menjadi Kristen pecundang. Sedikit-sedikit, wah aku itu gak ini peperangan rohani, keluargaku berantakan, aku sudah doa nggak dijawab-jawab. Loh, intinya dek kamu kok. Saya ini tersinggung sama orang, orang tuh banyak menyakiti aku. Loh, kamu itu dikasih kebijaksanaan kok, saudara bisa memilih. Saudara bisa memilih dengan siapa saudara berteman. Dengan siapa saudara bisa menghabiskan waktumu. Saudara bisa memilih siapa yang saudara dengarkan dan tidak. Saya pernah sampaikan begini, saudara itu harus bijaksana dalam hidupmu. Kalau ada orang yang saudara kalau cerita dibocorin ke orang lain, gak usah pahit. Langsung tahu, oh orang ini gak bisa dipercaya mulutnya. Berarti kalau ada yang rahasia, saya tidak perlu ngomong sama dia. Simple. Orang ini kalau utang gak pernah bayar, sudah berkali-kali. Simple, jangan utangi lagi. Oh, kalau orang ini dikasih, kalau bercanda dengan orang ini tersinggungan. Simple, jangan bercanda lagi. Itu yang namanya orang merdeka. Tahu bahwa dia bisa memutuskan segala sesuatu. Keadaan dan orang lain tidak bisa membuat hatinya itu tercemar atau pahit. Itu semua pilihan. Itu kemerdekaan. Yesus waktu memerdekakan di kita itu 100% merdeka, bebas. Tetapi kemerdekaan itu harus dijaga. Contoh, Amerika sudah merdeka. Mungkin ratusan tahun yang lalu, nggak tahu berapa lama. Tetapi harus dijaga. Supaya tidak ada lagi yang menjajah bangsanya. Indonesia sudah 78 tahun merdeka. Tapi sebenarnya tidak dijaga, sehingga Indonesia sebenarnya belum benar-benar merdeka. Karena Indonesia dijajah oleh bangsanya sendiri. Ada banyak korupsi. Mereka DPR membuat undang-undang sendiri, rapat-rapat sendiri, yang bangsa rakyatnya nggak bisa berbuat apa-apa untuk setiap hukum yang hanya menguntungkan mereka. Korupsi, mereka tidak berani untuk membuat undang-undang kalau mereka ada yang korupsi ditangkap, hasil korupsinya harus disita negara. Mereka nggak mau buat itu. Sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang miskin. Indonesia itu menjadi bangsa yang miskin. Orang-orang yang miskin nggak bisa dapat makan, nggak ada sekolah gratis, nggak ada. Padahal itu dibutuhkan. Dijajah. Karena kemerdekaan itu harus dijaga. Hidup kita waktu Yesus mati dan bangkit untuk kita. Kita itu sudah dimerdekakan. Semua kutuk itu sudah diputuskan. Kamu sudah dibebaskan dari cengkraman setan. Sehingga kamu punya kemerdekaan untuk bisa memilih. Memilih Tuhan atau balik kepada kehidupanmu yang lama. Nah, waktu kita 100% sudah dimerdekakan, sekarang adalah pilihan. Bagaimana kita menjaga kemerdekaan? Kemerdekaan itu dijaga. Makanya orang Kristen, iblis itu sebenarnya sudah tidak bisa menyentuh saudara. Iblis hanya bisa menggoda. Makanya Alkitab berkata, iblis itu cuma menggoda itu cuma sebenarnya sedikit. Tapi yang terbesar, kamu itu digoda oleh keinginanmu sendiri, Alkitab berkata. Karena iblis sudah nggak punya kuasa sebenarnya dalam hidup kamu. Selama kamu tahu identitas kamu.
Tapi kamu akan banyak jatuh karena keinginanmu sendiri, bukan karena setan. Setan itu hanya mempengaruhi lewat keadaan, orang lain buat sakit hati dan sebagainya, tapi semua tergantung di dalam hatimu. Nah, ada iblis itu tidak suka kita benar-benar merdeka. Dia ingin kayak di Indonesia, ada bangsa itu yang pingin nyaplok beberapa pulau yang ada di Indonesia. Makanya Indonesia harus menjaganya. Dia harus menempatkan tentara di pulau-pulau yang di luar jangkauan. Karena untuk menjaga tetap merdeka. Hidup kita juga begitu. Makanya nggak semuanya Tuhan, Tuhan, Tuhan. Ada bagian kita. Kalau semua bagian Tuhan, sekali lagi, maka Tuhan adalah hamba. Kamulah tuannya. Tapi karena kamu adalah hamba dan dia tuannya, ada hal yang harus kamu lakukan. Iblis tahu kita sudah merdeka, tapi iblis bisa membuat kamu dijajah atau menjadi budaknya lagi dengan cara pikir yang salah. Makanya ada banyak juga firman yang keliru. Contoh, kayak kapan hari Pastor Yongki kan menyampaikan tuh bagus sekali. Ada yang ngajar, kalau doa sama Tuhan jangan minta-minta. Langsung orang Kristen, kayaknya bener, langsung nyantol di sini. Mau minta, sungkan. Mau minta, nggak berani sama Tuhan. Nggak rohani. Tapi, waktu itu Pastor Yongki bilang, loh Tuhan Yesus saja ngajar doa Bapa kami. Semuanya isinya minta semua. Iblis itu selalu membelokkan sedikit untuk membelenggu pikiranmu. Begitu terbelenggu, kamu sebenarnya sedang tidak merdeka. Ada lagi yang ngajar gini, pada waktu seseorang mendeklarasikan, mengimani, aku akan menjadi kepala, bukan ekor. Tuhan akan memberkati keluar masukku. Tuhan akan memberkati lumbung-lumbungku. Ada seorang yang berkata begini, itu perjanjian lama, sudah nggak berlaku. Percaya, nggak berani. Sekarang perjanjian baru, tidak diajar supaya kamu minta berkat kekayaan. Kamu tidak boleh minta berkat. Itu perjanjian lama. Perjanjian baru diajar. Miskin, yang penting fokusnya surga. Doktrin yang salah, itu membuat kamu yang tadinya merdeka diikat lagi. Makanya kenapa saudara harus lengket dengan Tuhan dan baca Alkitab supaya tahu. Loh, perjanjian lama sama perjanjian baru itu keutuhan. Yang dihapus itu cuma 2. Yaitu Taurat yang bicara tentang upacara-upacara, tentang harus mempersembahkan korban, ya kan? Harus percikan darah di bait Allah atau di kemah Musa, itu yang dihapus. Yang kedua, rajam batu itu tentang hukum sipil, itu dihapuskan, sudah digenapi, sudah dibayar. Yang lain tetap berlaku. Kalau nggak berlaku ya perjanjian lama dibuang saja. Makanya kalau orang Kristen nggak ngerti, langsung asal percaya, itu gawat. Ini tangannya suami saya. Itu gawat, saudara. Terjajah. Nah, penjajahan yang baru supaya saudara tidak merdeka adalah contohnya. Ini yang orang Kristen nggak tahu. Contoh, jenis perbudakan yang baru. Doktrin yang salah atau pengajaran yang salah. Nggak langsung selalu salah 100%, belok sedikit. Ketakutan. Orang Kristen atau manusia itu takut itu memang Tuhan kasih, wajar. Kenapa? Karena dengan takut itu seperti alarm supaya saudara waspada. Kedua, supaya saudara tahu saudara butuh kekuatan yang lebih besar dari kekuatan dunia ini, yaitu kekuatan Tuhan. Makanya saudara berdoa. Yang tidak boleh atau saudara telah dikuasai, kalau saudara dikuasai ketakutan, takutnya menguasai. Makanya Alkitab berkata, aku tidak memberikan kepada kamu roh yang mendatangkan ketakutan. Itu bukan dari Tuhan, itu dari setan. Kalau cuma takut, itu memang Tuhan berikan sebagai sifat manusia. Ada takut. Di ketinggian,
ya kan? Di tinggian. Takut nih jatuh. Nah, supaya saudara berhati-hati, saudara pegangan. Kalau nggak takut ya banyak orang ceblok, ya kan? Kebodohan itu penjajahan, saudara. Kebodohan. Makanya saya pernah khotbah. Kita itu tidak pernah disuruh Tuhan memelihara orang miskin, tapi mengeluarkan orang miskin dari kemiskinannya. Mengeluarkan orang miskin tidak dengan dikasih duit, tapi dikasih pengajaran, pendidikan, pikirannya dirubah supaya ini yang ngikat otaknya, yang menjadikan rantai kemiskinan itu dilepaskan. Tahu cara mengelola uang, tahu apa itu mengasah bakat dan sebagainya. Jadi kebodohan itu penjajahan. Di Indonesia pendidikan mahal, banyak orang bodoh, makanya banyak dikibulin. Banyak orang bisa dikibulin. Indonesia 78 tahun merdeka, tapi orang miskinnya dan tidak sekolah banyak. Kemudian kepahitan. Saudara sudah dimerdekakan, tapi banyak orang masih ada di dalam perbudakan karena membiarkan dirinya hidup dalam kepahitan. Orang pahit itu tidak merdeka. Orang pahit itu hidupnya tidak bahagia. Makanya dia mikir, kok Tuhan itu banyak mengecewakan hidupmu? No, tapi karena kamu sendiri tidak menjaga kemerdekaanmu. Kamu membiarkan hidupmu diperbudak oleh kepahitan. Makanya mengampuni itu bukan supaya orang itu kemudian disayang Tuhan, tapi supaya kamu itu dibenarkan dan dimerdekakan. Berikutnya. Penjajahan yang model yang baru ya. Minder. Ini rasa bersalah dulu. Rasa bersalah yang terus-menerus itu perbudakan. Perasaan bersalah yang menguasai itu seperti Yudas sampai dia bunuh diri, sampai dia dibutakan. Saudara, pekerjaan iblis selalu membutakan. Dia sampai tidak tahu bahwa Yesus itu murah hati. Yesus itu mengasihi. Yesus memberikan anugerah. Yesus itu memberikan kesempatan kedua. Yesus itu bersedia mengampuni dan memulihkan dia. Tapi rasa bersalah yang menguasai dan dibiarkan, makanya saya pernah ajarkan. Yang penting dalam hidup bukan hanya kasih, tapi penguasaan diri. Begitu dia tidak menguasai, itu membelenggu dia sampai dia bunuh diri. Makanya banyak orang Kristen terus hidup dalam rasa bersalah. Dia terbelenggu. Engkau tidak tahu kuasa kebangkitannya. Makanya harus tahu siapa identitasmu. Jangan sedikit-sedikit setan. Tadi dikatakan kamu diberi kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Kamu itu bisa ngusir. Adam itu makan buah pengetahuan karena dia tidak tahu, tidak percaya bahwa dia bisa ngusir setan. Malah didengerin sama istrinya mendengarkan dia. Minder itu perbudakan. Orang minder itu tidak bisa merdeka. Dia tidak bisa kemana-mana. Makanya kenapa Tuhan tadi dikatakan di arti keselamatan dipulihkan menjadi utuh. Itu sebabnya kalau kamu ingin menikmati kemerdekaan yang utuh, beresin dirimu. Penjajahan yang ada di pikiran atau otak kita dan perasaan yang membelenggu memori kita harus dimerdekakan. Harus dilepaskan. Malas. Saudara, tidak ada orang berhasil kalau malas. Menjadi hamba Tuhan pun malas, nggak bisa. Semua dasarnya tidak boleh malas. Kemudian karakter yang buruk, yang tidak mau dirubah, dia adalah dalam perbudakan. Orang kan di dalam perbudakan nggak bisa milih kan. Kemarin ada tak tegur, saya bilang gini. Seseorang naksir sama dia. Dia bilang begini, orang ini bilang gini, kamu itu sifatnya itu keras kepala. Keras kepalanya itu harus berubah. Apa jawaban dia? Ya memang saya begini, saya nggak bisa berubah. Saya bilang gini, kalau kamu merasa tidak pernah berubah, kamu sebenarnya bukan orang merdeka. Kamu orang di dalam belenggu. Karena kamu berkata tidak bisa berubah. Terus saya katakan, di dalam pernikahan, kalau kamu menikah, punya prinsip memang saya gini, tidak bisa berubah. Pernikahanmu pasti banyak masalah. Saya terus berubah. Saya yang dari kemarin-kemarin, ya banyak hal yang berubah, yang jelek-jelek harus dirubah. Karena saya orang merdeka, saya bisa memilih.
sifat yang baik dan mana yang harus ditinggalkan. Tapi kalau ada orang yang punya prinsip, memang saya begini, dari sononya, gak bisa berubah. Saudara tidak tahu kuasa kebangkitan. Saudara bukan orang percaya. Nah, sekarang kita tadi ya, jadi kita yang kuasa kebangkitan Tuhan membuat saudara dimerdekakan dan diselamatkan. Dan kemerdekaan harus dijaga. Jangan ada perbudakan yang kedua. Amin. Sebelum saya serahkan kepada Pastor Yongki, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau telah membayar lunas setiap hutang dosa kami. Dan pada waktu kami bangkit, kami menerima setiap hal yang sudah Engkau bayar. Sehingga janji keselamatan kami terima. Kami orang yang diberkati. Kami orang yang dilindungi. Kami orang yang disembuhkan. Kami orang yang dibebaskan. Kami orang-orang yang dikasih dan dibuat makmur. Kami mengucap syukur. Dan tolong kami Tuhan sehingga pikiran kami terus mengalami perubahan. Kami tidak mau menjadi budak lagi, budak oleh pikiran yang salah, budak oleh karakter yang salah, budak oleh karena kebodohan, tetapi kami mau terus menjaga kemerdekaan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.